Bukankah rezeki itu materi maupun non-materi? Bukankah rezeki itu adalah sesuatu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan seorang mukmin bertambah ketaatannya? Ya. Sebab kalau karunia yang diberikan Allah itu tidak membuat seorang hamba itu bertambah taat, itu namanya bukan rezeki, tapi musibah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diberikan Allah yang bisa membuat seorang hamba itu bersyukur, bertambah taat kepada Allah, itulah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini masih dipertemukan kembali dalam keadaan masih tetap iman dan Islam, masih di dalam bulan suci Ramadan dan dalam keadaan sehat lahir batin, jasmani dan rohani. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat yang berbahagia, kita melanjutkan tentang Fadailul Ramadan, keutamaan dari bulan suci Ramadan. Bahwa di dalam khutbah Rasulullah SAW, Nabi kemudian melanjutkan wa huwa syahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah. Dan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu balasannya adalah surga. Nabi juga menegaskan wa huwa syahrun muasah, dan Ramadan itu adalah bulan solidaritas. Kemudian yang ketiga, Nabi menegaskan wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya akan ditambahkan rezeki dari orang-orang beriman. Bapak Ibu dan sahabat yang berbahagia, jadi penegasan Rasulullah SAW bahwa Ramadan adalah bulan kesabaran, wa huwa syahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah, bahwa di dalam bulan suci ini kita dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi yang kuat, kokoh di dalam menghadapi hidup, di dalam menghadapi segala macam bentuk tantangan dan ujian di dalam hidup kita. Sabar, karena dengan kesabaran itu manusia akan lebih tenang dalam menjalani hidup, akan lebih tenang dalam berpikir, dan tentu akal sehat akan senantiasa berfungsi. Apabila akal sehat berfungsi, tentu ini akan menjadikan seseorang itu akan bijak dan dewasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dilatih kesabaran dengan berpuasa. Karena puasa itu mengajarkan kita ini kesabaran. Sabar kita untuk menahan diri dari makan dan minum, sabar kita untuk menahan diri dari amarah, sabar kita untuk melakukan sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Sabar ketika kita mengendalikan diri dari hawa nafsu kita. Semuanya membutuhkan kesabaran, dan itu kita dilatih dengan ibadah puasa ini. Artinya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia akan lebih bisa merasakan sabar dan melakukan tindakan sabar dengan lebih optimal. Oleh karena itu, Nabi menegaskan dalam hadis yang lain bahwa as-saum junnah, puasa itu adalah perisai, tameng, ya, yang dikatakan yastajinul abdi minan nar, yang tameng atau perisai itu bisa melindungi seorang hamba dari api neraka. Itu yang kita rasakan teman-teman, bahwa ketika seseorang berpuasa, ya, dia akan lebih bisa mengendalikan dirinya. Dia sadar, karena puasa yang benar, imanan wahtisaban, yang diliputi dengan keimanan kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka itu akan memunculkan sifat muraqabatullah. Apakah itu muraqabatullah? Muraqabatullah adalah perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika seseorang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani main-main dengan ibadahnya. Dia tidak mau ibadahnya itu sia-sia karena dia paham dan dia yakin bahwa Allah mengetahui, Allah mengawasinya setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan dan apa yang dia kerjakan. Baik yang nyata maupun yang tersembunyi, Allah Maha mengetahuinya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah adalah zat yang mengetahui yang gaib, yang tidak tampak, yang tersembunyi, wasyahadah, dan Allah mengetahui yang nyata. Jadi, kesabaran seorang mukmin itu akan terbentuk dengan baik ketika dia berpuasa dengan imanan wahtisaban. Ketika dia berpuasa dengan keimanan dalam hatinya, keimanan dalam lesannya, dan keimanan dalam amal perbuatannya. Kesabaran karena dia yakin dan dia paham bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan mengawasi dirinya. Sehingga apabila seorang hamba itu merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak berani bermain-main dengan ibadahnya. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan wa huwa syahrun muwasah, bahwa ibadah puasa itu adalah bulan di mana ditumbuhkan solidaritas, rasa simpati dan empati seorang muslim kepada saudaranya yang kurang beruntung. Rasa simpati dan empati kepada saudaranya yang mungkin membutuhkan perhatian, bahkan membutuhkan bantuan dan pertolongan. Maka dalam bulan suci Ramadan ini, setiap muslim dilatih untuk mempunyai jiwa berbagi, mempunyai jiwa berbagi yang tinggi, berinfak, bersedekah, meringankan beban saudaranya, memudahkan urusan saudaranya, membantunya semampu kita, baik secara materi maupun non-materi. Jadi, ketika seorang mukmin dilatih dengan berpuasa, dia memang harus merasakan lapar dan haus. Yang dengan lapar haus yang dia rasakan itu akan membuat dirinya merasakan betapa menderitanya, betapa merasakan lapar dan haus orang yang tidak bisa makan dalam sehari 2 hari. Ya, sehingga menimbulkan kepekaan sosial dalam dirinya. Dia bisa merasakan itulah yang dirasakan ketika orang itu sedang susah, ketika orang sedang tidak bisa makan. Maka kemudian dia harusnya lebih pandai bersyukur. Ya, dengan bersyukurnya itu menumbuhkan tekad untuk mau membantu saudaranya, meringankan bebannya, memudahkan urusannya, menghilangkan rasa laparnya, melunaskan hutangnya. Karena ada dalam sebuah hadis Nabi tentang amalan-amalan yang dicintai Allah. Di situ disebutkan, inna ahabbal a'mal ilallah, sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah, yang pertama adalah sururun tudkhiluhu ala mu'min, yaitu memberikan kegembiraan, bahagia, kesenangan kepada orang-orang beriman. Takshifu anhu kuroban, meringankan beban saudaramu, au taqdi anhu dainan, atau melunaskan hutang saudaramu, dan yang keempat dikatakan au tadrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya. Sehingga di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara kita semua dilatih untuk mempunyai jiwa solidaritas. Ya, di samping di dalam bulan suci Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Ya, tentu ini memberikan motivasi lebih kepada seorang mukmin untuk dia membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan berinfak, bersedekah atau berbagi dengan sesama saudaranya. Nah, disitulah letak bahwa jiwa sosial, kepekaan sosial di bulan suci Ramadan ini betul-betul diasah dan dibangun pada diri seorang muslim. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, yang ketiga dikatakan bahwa wahwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana ditambahkannya rezeki orang-orang yang beriman. Ya, bahwa di bulan suci Ramadan ini orang-orang beriman itu akan merasakan keberkahan, akan merasakan rezeki yang bertambah. Bukankah rezeki itu materi maupun non-materi? Bukankah rezeki itu adalah sesuatu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan seorang mukmin bertambah ketaatannya? Ya. Sebab kalau karunia yang diberikan Allah itu tidak membuat seorang hamba itu bertambah taat, itu namanya bukan rezeki, tapi musibah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diberikan Allah yang bisa membuat seorang hamba itu bersyukur, bertambah taat kepada Allah, itulah rezeki. Ketika seseorang mendapatkan
tambahan penghasilan, gajinya meningkat, ya, tentu ini adalah rezeki. Ketika dengan bertambahnya rezeki atau gajinya itu, dia kemudian semakin bersemangat beribadah, semakin rajin sholat berjamaah di masjid, semakin rajin untuk bersedekah, semakin rajin untuk membaca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan yang lain dia lakukan. Ketika dia menjadi seorang pejabat, ya, dia mendapatkan kedudukan yang dengan jabatan dan kedudukan itu dia tidak lupa diri, dan dia tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah, maka ini adalah rezeki. Ketika dia bisa menikah dengan seorang wanita solihah, ya, dengan menikah itu dia bertambah soleh, dia bertambah rajin sholat berjamaah di masjid, maka ini adalah rezeki. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu ketika mendapatkan karunia dari Allah, dia menjadi malas beribadah, lupa diri, maka itu bukanlah rezeki, tetapi itu adalah musibah. Jadi bagaimana kita pandai-pandainya, cerdasnya kita menjadikan setiap karunia dari Allah yang diberikan kepada kita itu bisa menjadi rezeki, bisa membuat diri kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dan teman-teman yang berbahagia, kemudian yang jelas bahwa rezeki di bulan suci Ramadan ini tentu tidak hanya materi, ya. Makanya bertambahnya kita semangat untuk beribadah kepada Allah, itu adalah rezeki. Semakin sering kita mendengarkan nasihat, nasihat adalah rezeki yang menjadikan diri kita bisa bertambah lebih baik, yang bisa menjadi jalan hidayah bagi kita semua. Karena hidayah Allah perantaranya adalah ilmu. Ya, ketika kita bertambah mendapatkan teman yang baik, teman yang soleh, tentu ini adalah rezeki. Ya, makanya seharusnya seorang mukmin di bulan suci Ramadan ini banyak bersyukur, karena Allah melimpahkan rezekinya di bulan suci ini, baik materi maupun non materi, baik lahir maupun batin. Saudaraku dan teman-teman, sahabat semua, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian dulu untuk Kultum Ramadan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tentu saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.